Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab termodinamika, terutama pada subbab penentuan entalpi reaksi. Pada video yang lalu kita telah mempelajari 3 penentuan entalpi reaksi, yaitu dengan cara kalorimetri, kemudian dengan cara hukum Hess, kemudian dengan data entalpi pembentukan. Nah, yang terakhir kita akan menentukan dengan data energi ikatan. Ya, jadi akan kita pelajari tentang penentuan kalor reaksi berdasarkan data energi ikatan. Apa itu energi ikatan? Kita bahas dulu. Jadi, untuk seperti yang kalian ketahui, dalam suatu senyawa pasti terjadi suatu ikatan. Nah, ikatan di situ kita akan bahas mengenai ikatan kovalen. Jadi pada reaksi kimia itu ada pemutusan ikatan kovalen antara atom-atom dalam molekul yang bereaksi. Nah, pada hal ini itu diperlukan energi, kemudian juga pembentukan ikatan kovalen dari atom-atom untuk membentuk molekul. Dalam hal ini akan dihasilkan energi. Contohnya adalah reaksi H2 plus Cl2 menghasilkan HCl di sini. Jadi, seperti yang kalian ketahui, bentuk ikatan dari H2 adalah H, ini ya, saling berikatan 2 atom H. Cl2 juga demikian, terjadi ikatan tunggal antara Cl, dan untuk HCl terjadi ikatan tunggal antara H dengan Cl. Nah, dalam reaksi ini, jadi diandaikan bahwa H atau atom-atom H dalam molekul hidrogen ini akan putus dulu, ya, dan juga atom-atom dalam Cl2 ini juga akan putus dulu, dan nanti setelah putus akan dibentuk ikatan antara H dengan Cl. Nah, ketika membentuk ini, itu akan membentuk HCl di sini akan dihasilkan energi. Energi ikatan bisa dikatakan sebagai energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan dari suatu molekul dalam bentuk gas. Dia dinyatakan dalam kilojoule per mol atau biasa ditulis juga seperti ini, Kj mol pangkat min 1. Seperti itu. Ya, jadi nanti ada pemutusan ikatan dan ada pembentukan ikatan. Nah, ini di dalam gambar ini adalah beberapa energi ikatan dari ini. Yang pertama C dengan H, itu ada energi ikatannya adalah 413 dan sebagainya. Ini tidak perlu kalian hafalkan karena nanti sudah diberikan suatu data. Contohnya seperti ini, ada kata-kata energi ikatan H dengan H. H dengan H sama dengan 436 kJ per mol. Maka artinya adalah untuk memutuskan 1 mol ikatan H dengan H ini dari suatu molekul dalam wujud gas, itu diperlukan energi sebesar 436 kJ per mol. Nah, ini ya, jadi kalau ada reaksi seperti ini H2 ya, H dengan H seperti ini adalah H2 dalam bentuk gas. Ketika dia diputus ikatannya akan menghasilkan 2 atom hidrogen dengan delta H adalah 436 kJ per mol. Atau berarti untuk memutuskan ikatan H dengan H ini diperlukan kalor sebesar 436 kJ. Berikutnya adalah energi disosiasi ikatan atau biasa disimbolkan dengan D. Energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan 1 mol suatu molekul gas menjadi gugus-gugus molekul gas. Jadi energi disosiasi ini untuk memutuskan salah satu ikatan. Nah, kalau CH4 seperti yang kalian tahu, CH4 itu kan C berikatan dengan 4H seperti ini ya. C berikatan dengan 4H. Nah, ketika kita akan memutuskan salah satu ikatannya, jadi kita misalkan putuskan di sini, gitu ya, dan dihasilkan CH3 plus H, maka akan
dibutuhkan kalor atau delta H-nya adalah 425 kJ per mol. Ini dari CH4 menjadi CH3 plus H. Jadi diputuskan satu ikatan. Kemudian CH3 dari reaksi satu ini kita putus lagi satu ikatannya. Jadi tadi tinggal 3 CH, kita putus lagi. Nah, akan dihasilkan CH2 plus H lagi. Nah, delta H-nya itu 480 kJ per mol. Jadi walaupun memutuskan ikatan yang sama, memutuskan ikatan CH-CH, tapi bisa kalian lihat delta H-nya berbeda. Seperti itu. Nah, karena berbeda seperti ini, maka dikenal energi ikatan rata-rata. Jadi molekul-molekul biner, jadi biner itu terdiri atas dua atom ya, seperti CH, itu memiliki ikatan CH berjumlah 4. Seperti yang dituliskan di atas, pemutusan satu persatu ikatan CH dari molekul CH4 itu memerlukan energi yang berbeda. Bisa dilihat misalkan awalnya CH4, kita putus satu ikatan CH, dihasilkan CH3 plus H, delta-nya adalah 425 kJ per mol. CH3, kita putus lagi ikatan satu CH-nya, dihasilkan CH2 plus H, bisa dilihat delta-nya 480 kJ per mol. Kemudian CH2, kita putus lagi satu ikatan CH-nya, dihasilkan CH plus H, maka delta H-nya adalah 425 kJ per mol. Nah, yang terakhir, ikatan CH yang terakhir kita putus lagi, sehingga dihasilkan C dengan H, delta H-nya adalah 335 kJ per mol. Jadi, energinya untuk memutuskan ikatan yang sama dalam satu molekul itu berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda, maka yang akan kita gunakan adalah rata-rata dari 4 ikatan CH di atas. Nah, untuk memutuskan 4 ikatan tadi, ketika kita jumlah ya, dari CH4 nanti hasilnya jadi C dengan H aja, itu diperlukan sekian, 1664 kalor. Gitu ya. Nah, maka energi ikatan rata-rata CH dalam CH4 adalah 1664 kJ per 4 mol karena ada 4 ikatan tadi. Maka untuk memutuskan tiap molnya dibuat rata-ratanya adalah 415. Nah, untuk yang akan kita gunakan dalam menentukan perubahan entalpi dalam suatu reaksi adalah energi ikatan rata-rata. Karena kenapa? Karena pemutusan setiap ikatan dalam molekul saja sudah berbeda. Seperti itu. Maka yang digunakan adalah energi ikatan rata-rata. Karena CH itu kan tidak hanya ada di CH4, banyak sekali molekul yang memiliki ikatan CH. Karena berbeda-beda, yang digunakan adalah energi ikatan rata-rata. Jadi yang ada dalam tabel ini adalah sudah energi ikatan rata-rata, gitu ya. Jadi CO energi ikatan yang akan digunakan adalah sebesar 358 kJ per mol, seperti itu. Nah, kemudian karena kita sudah mengenal mengenai energi ikatan rata-rata yang pada akhirnya akan kita sebut sebagai energi ikatan saja, kita akan belajar tentang menentukan delta H atau perubahan reaksi berdasarkan data energi ikatan. Nah, reaksi kimia itu dianggap terjadi dalam dua tahap seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu adalah pemutusan ikatan pada bereaksi atau yang sebelah kiri dan pembentukan ikatan pada produk atau yang sebelah kanan. Maka pada prinsip ini, jadi ikatan pada bereaksi itu putus dulu, lalu terbentuk ikatan, ya, sehingga membentuk molekul produk. Nah, perhitungan delta H-nya, untuk menghitung delta H kita menggunakan ini. Delta H sama dengan ini sigma, jadi jumlah energi ikatan putus. Jadi yang putus tadi bereaksi, kurangi sigma atau jumlah energi ikatan produk atau yang terbentuk. Nah, agar lebih jelas dalam menggunakan rumus ini, nah contohnya seperti ini. Diketahui data energi ikatan CC348C dan ikatan rangkal C614, H ikatan dengan H436,
C. Ikatan dengan H 413. Tentukan nilai delta H untuk reaksi adisi hidrogen pada satu propina. Ingat, ikatan reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, reaksi adisi propina itu terjadi seperti ini. Propina, ingat, propina, satu propina ya, diadisi dengan H2. Maka ikatan rangkap di sini akan putus, sehingga nanti ikatan atom H akan terikat pada atom C di sini dan atom C di sini. Sehingga reaksinya atau kalau digambarkan dalam bentuk strukturnya seperti ini. Nah, bagaimana kita menentukan delta H-nya? Setelah kita tahu struktur yang terjadi atau reaksi ketika dituliskan dalam bentuk gambar seperti ini, kita bisa tahu ada ikatan C dengan H, ya, C dengan H, 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 kemudian C, ikatan rangkap dengan C, C ikatan tunggal dengan C, ikatan H dengan H, kemudian C dengan H di sini, C dengan C, C dengan C. Maka untuk menghitung delta H, tadi sudah saya katakan bahwa rumusnya adalah sigma energi ikatan putus atau dalam reaksi dikurangi sigma energi ikatan terbentuk atau dalam produk. Nah, yang putus tadi, ingat dalam reaksi kan di sini ada ikatan apa saja, seperti yang sudah saya sebutkan di atas, ada ikatan CH. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ikatan CH, maka kita tulis 6 kali CH. Kemudian ada ikatan C tunggal C, maka ada satu ikatan C tunggal C dan satu ikatan C rangkap C di sini. Kita tuliskan di sini. Kemudian ada ikatan H dengan H, maka kita tulis H dengan H. Kurangi jumlah energi ikatan terbentuk. Nah, yang terbentuk ikatan apa saja? Ini ada ikatan CH, ada berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ikatan CH, maka kita tuliskan 8. Kemudian ada 2 ikatan C dengan C. C dengan C, maka kita tuliskan 2CC. Kalau sudah mengetahui apa saja yang ada ikatannya di sini, tinggal kita masukkan nilainya. Lihat nilainya sudah ada, sudah diberikan datanya. Maka 6 kali ikatan C H, maka tinggal masukkan 413. 6 kali 413, kemudian ikatan C tunggal C, 348, kita tuliskan, ikatan C rangkap C, 614 kita tuliskan, ikatan H dengan H kita tuliskan di sini. 436. Kemudian dikurangi 8 kali ikatan CH tadi 413 dikali tambah 2 ikatan C dengan C 348. Ini tinggal menggunakan hitungan matematika biasa, maka didapatkan delta-nya adalah minus 124 kJ per mol. Jadi reaksi adisi satu propina dengan hidrogen ini dihasilkan energi sebesar 124 kJ per mol. Itu. Nah, contoh yang kedua, diketahui entalpi pembakaran asetilena C2H2 sebesar minus 1260 kJ per mol, serta energi ikatan CHC, ikatan rangkap O, OH, O2 berturut-turut adalah 414, 803, 464, 498 kJ per mol. Kalian di sini diminta untuk menentukan energi ikatan C, ikatan rangkap C dalam asetilena. Triple maaf. Ikatan 3 dalam asetilena. Nah, maka yang diketahui di sini, dilihat entalpi pembakaran asetilena. Maka delta H lah yang diketahui di sini. Maka delta H pembakaran C2H2 adalah min 1260 kJ per mol. Ini diketahui tadi CH, C double rangkap O, kemudian OH, kemudian OO, itu sekian. Deltanya kan adalah C rangkap 3C. Maka kita tuliskan dulu reaksi yang terjadi. Ingat kalau reaksi pembakaran adalah reaksi dengan oksigen.
sempurna berarti bereaksi dengan oksigen. Kalau reaksi pembakaran sempurna pasti menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kita samakan dulu atom-atom yang bereaksi dengan cara menambahkan koefisien. Berarti di sini CO2 yang dibutuhkan adalah yang dihasilkan adalah 2, dan oksigen yang dibutuhkan adalah 5/2. Kalau kita gambarkan dalam bentuk struktur seperti ini akan lebih mempermudah. Jadi kita tahu ada ikatannya apa saja dan jumlahnya berapa. Nah, kemudian untuk mencari energi ikatan C rangkap 3C itu berarti kita butuh membuat dulu tetap reaksi rumusnya seperti ini. Delta adalah sigma energi ikatan putus dalam reaksi dikurangi sigma atau jumlah energi ikatan terbentuk dalam produk. Delta H sama dengan, dilihat ada 2 ikatan CH di sini. Nah, maka kita tuliskan 2CH, kemudian 1 ikatan C rangkap 3C, kita tuliskan C rangkap 3C, kemudian masih ada ikatan O rangkap O, jumlahnya adalah 5/2 mol, maka 5/2 O rangkap O, nah, dikurangi yang ada dalam produk. Nah, yang di produk ini kan ada 2 CO2, maka ada dalam satu CO2 itu ada 2 ikatan C rangkap O. Karena ada 2 CO2, maka kalau kita tuliskan seperti ini, ada 2 ikatan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada 2 molekul CO2. Maka ikatan C dengan O ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, maka kita tuliskan 4 kali C rangkap O. Kemudian dalam H2O ada 2 ikatan O dengan H. Nah, setelah kita tuliskan dan kita masukkan nilainya sesuai yang sudah diketahui di sini, delta H pembakaran C2H2-nya adalah minus 1260. Maka tuliskan di sini, kemudian 2 CH-nya adalah 414. Nah, ini kan yang kita cari. Tulis saja seperti ini. Kemudian 5/2, 4 kali 4, 98, dikurangi 4 kali 4, 803, ditambah 2 kali 464. Kalau kita lihat buat setelah kita hitung gitu ya, 2073 ditambah C rangkap 3C dikurangi 414, ini 4140, ini yang kita cari, maka bisa didapatkan bahwa energi ikatan C rangkap 3C adalah sebesar 806 kilojoule ya, kilojoule per mol. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh beberapa soal untuk menggunakan data energi ikatan. Ya, sekian video kali ini.